Mohon maaf Pak Budi, Kerja mohon maaf. miskin? Mohon maaf Pak Budi, bentar dulu. Ini Luga kayaknya sesat up dari mana nih, nggak tahu. Luga kamu bilang kamu GBI, tapi gambar kamu Pariaji. Tahun berapa Pariaji? Saya itu khotbah di GBI, saya juga pelayanan di Tiberia. Saya ini kan udah ratu, kerjanya udah khotbah bajigur. Makanya saya diajarin. Siapa yang ngakuin kau khotbah begitu? Mulutmu aja nggak jelas. Lah, justru kalau namanya rasul sama nabi itu mulutnya harus keras karena yang dihadapin anak setan. Tahu nggak kau anak setan? Lucifer. Tuhan Yesus Aku nggak tahu. tahu. Kamu itu. Tuhan Yesus nggak pernah setan, setan, aku tahu. Ini pengajar sesat, ini racun kau racun. Racun kau Luga. Muncul kau lah. Aku aja udah terkenal di mana-mana. Kau bilang pengajaran sesat. Aku aja udah terkenal di mana kita tahu. Di mana-mana tuh banyak. Bang yang Andi monitor Bang Andi, udah bagus belum Bang Andi? Kita ini debat terbuka bukan debat TikTok. Oke lah, Pak Budi Asali memang senior, tapi dia juga sesat, guru palsu. Saya ultimatum mulai hari ini saya jatuhkan vonis mati. Kau guru palsu, pendeta Budi Asali. Selesai kau. vonis mati itu Oke. maksudnya aku bakal mati. Host bisa on cam nggak? Kapan Ya, masih matinya neraka aku? kau. Ayo nu buatkan kapan aku mati? Host on cam nggak? Yo, ayo Pak Budi. Yang pasti On cam silakan, kalau mau on cam silakan Bang. Ayo. Bang Mindo kalau mau on cam silakan. Ada pernah mau on cam aku buka baju kok. Mana coba? Aku on cam nih. Cuma kadang-kadang nggak tahu udah orang tua nggak dilawan. Udahlah, Pak Budi Asali istirahat lah, tidur lah, pensiun. Jangan ngajar-ngajar lagi. Itu Udah tuh tua Bang Mindo, itu Bang Mindo udah on cam juga. Pensiunkan aku pensiun. Kalau setan pensiunkan aku malah tambah giat. Mana nggak muncul guys sini? Di mana kau tinggal? Rasul dari mana kau? Kau, lu kenapa kau? Kenapa? Rasul Kau dari nggak mana? terkenal kau ngapain punya? kau ngajak-ngajak debat aku? Lu? Rasul dari surga. Kamu tuh malu-maluin. Iya Gak betul. diajak debat ke kau. Kau yang malu-maluin, masuk neraka kau. Mujizat nggak ada, ngajarin orang pula kau. Apa mujizat gereja kau? Dodong. On cam. Berani kau on cam, ayo. Apa mujizat? Saya udah sering masuk TV, ngapain suruh-suruh on cam? Udah masuk TV pun aku udah pernah, dodong. On cam lagi, kelasku bukan on cam. TV-nya gede ya, terus kamu Ya. agak ya. TV One. Mujizatnya kamu udah kesetrum ya. Jadi. Andi, tolong dulu atur nih. Budi Asali mau ganti Bandung di Surabaya ya. Tidak Bang atur. Andi, Saya udah minta monitor dulu Bang Andi. nih, Bukan oten. tim Muslim, bikin dulu acara tuh debat sama Budi Asali biar Bang kubulung Andi udah dulu monitor nih. belum? Belum monitor ya? Ahimoto monitor nggak Ahimoto? Tertibkan dong. TV rusak Pak Pendeta. Satu. Silakan. Oke, host, tutup kameranya, host, tolong. Tutup Ya udah, kameranya. silakan Ahimoto tolong ditertibkan ya. Iya, satu-satu. Jemaat biasa masa nantang Rasul sih. Kau tuh jemaat biasa, paling kau tukang sayur kau di pasar, nantangin Rasul pula. Di bajigur satu ini, baru main TikTok dan nantangin Rasul. Aduh. Memang nggak boleh Rasul itu ditantang ya? Nggak boleh lah, kalau pendeta Budi masih boleh lah. Masih pendeta Masuk dia, TV mana, ini Kak? cuma Masuk TV mana? tukang awam kau ini. Gak usah kau tanya-tanya. Bodat. Ayo bahasanya. Bang Luga, memang Mindo ini siapa Bang? Coba sebagai nabi abang barangkali tahu Mindo ini siapa? Dia adalah salah satu babunya pendeta dan juga babunya Lucifer. Ini pasti masih neraka ini. Tuh kan, pastinya tuh. itulah omongan Rasul nggak bagus Pak. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Kenapa kau jadi kau ngatur Rasul? Cok. Kenapa jadi omongan Rasul kau atur? Tuh Kau atur omongan keluarga kau, omongan Rasul. Kau pasti masuk neraka kau. Ucok, susah kali kau diajarin. Apalagi kau cuma jemaat. Pak Budi perlu diajarin ini Pak Budi si Luga ini. Biar Luga Ya terus. biar nanti lihat aja. Tapi ini tidak debater tingkat dunia. Budi Asali itu masih tingkat provinsi. Itu debater Surabaya, itu masih daerah. Pak Budi baptis dulu di Belum si pernah dia Luga bermain ini di Pak Budi. Jakarta. Pak Budi lah baptis dulu itu si Luga Pak itu. Budi Jelas itu masih debater tingkat provinsi, kelasnya beda. Kalau saya udah bintang 4. Ini Luga, Benar nggak Pak Budi? Pak Budi ini kan gak baptis Islam. Pak Budi kan gak baptis Islam. Menurut lu masuk neraka apa surga? Bukan masuk, dia udah orang dalam sama Lucifer, dia udah memang anak buahnya. Waduh. Mana Dia bukan firmannya? masuk, dia memang Mana dalam di sono. firmannya? Mana firmannya? Gak usah kau nanya. Lucifer itu siapa? Kawan siapa? Lucifer itu siapa? Iya. Kamu Opungnya bilang itu. komandan iblis namanya Lucifer itu sudah menunjukkan kamu tuh Pura-pura goblok. nggak kenal guna si Budi Asali. Opungnya si Luga itu Pak Budi. Opungnya si Luga itu opungnya. Lucifer itu bukan namanya komandan setan goblok. Opungnya si Luga Siapa itu namanya? itu Pak Budi. Tahu. Di 14 ayat 12 itu Lucifer itu pembawa terang. Memangnya setan itu bawa terang? Ya bawa terang buat kamu. Opungnya si Luga itu si Lucifer Pak Budi. Kalau urusan perkataan Alkitab kamu tuh udah 1/100-nya aku.
Mana luganya udah kabur? Aku mending pengetahuan Alkitab daripada bisa mukjizat. Itu pun kalau benar. Kalau kalian Kalau begini, kosong lagi. kalau kalian begini, Luga bisa mengeluarkan sangkakala. Wih, hebat itu. Oh, dia Hati-hati kalian. nyata. Sangka kalah, pasangka kalah. Ya, yang di bawah moderatornya Jen ya. Kalau ada penghujat di blok aja Jen. Lanjut Bang Andi. Panjang umur. Baru Trompetnya. bilang. Coba open cam Luka. Makanya saya Mati, bilang, aku mati. Suruh open cam Bang Andi, suruh open cam Dia Bang Andi. sudah nungguin aku mati. Sebenarnya Budi Asal ini termasuk pendeta kelas teri. Saya itu udah kelas dunia. Jujur aja, jangan tersinggung Pak Budi. Open cam dong, tiup trompetnya open cam dong. Jangan tersinggung. Kelas dunia, Tapi kan kasihan, karena mau kasihan. kedua orang tua, ada senior. Kasihan kamu tuh, Ini aja kasihan. buktinya Bapak. Sudah, Saya baru sudah titik sekali, Bapak masih udah muda, ngomong, ya. bodoh sekali, tak tahu apa-apa. Saya dulu pernah mendengarkan Luga, dia juga clash sama salah satu, enggak usah saya sebut namanya. Luga sudah nggak bisa tahan napas, terus emosinya memuncak. Kemudian Luga meniupkan trompet sangkakalanya. Nggak nyampe seminggu kemudian orang itu meninggal. Oh, bagus. Iya, iya. Padahal dia punya karunia Siapa membunuh tuh? ya. Udah dikubur belum? Siapa tuh? Dikubur belum bang? Dia bukan karunia Lanjut, menyembuhkan, lanjut. itu karunia membunuh itu. Oh, Siapa nih? Ya nggak, masa aku sebutin namanya pendetanya sih, nggak usah lah, nggak kan sering diskusi sama Iya, dia. itu juga. Udah dikubur-kubur kalian itu. Dulu ada pengusaha jalan tol. Dulu ada pengusaha jalan tol. Lalu saya bilang gini, Pak, kami mau bikin KKR di jalan-jalan. Tiba-tiba pengusaha jalan tol ini marah, dia konglomerat. Dia bilang gini, kamu tahu nggak? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu bukan sekelas Gilbert. Gak lama-lama pengusahanya meninggal. Ya iyalah, Karena lama-lama. Tuhan sudah bilang, Namanya semua orang meninggal, kamu juga. Ya iyalah. Enggak setahun doang. Enggak. Maksudnya bukan lama 10 tahun. Itu enggak sampai setahun meninggal. Lama itu setahun lama. Cepat itu setengah hari, 1 jam. Sebutkan saja namanya ya. Udah banyak kejadian. Gini, Banyak Luka. kejadian begitu, Bang. Dulu Luga Terus maksudnya Tuhan itu bertanggung jawab gitu. taruh dulu bang. Dulu Luga ribut besar sama mohon maaf ya Pak Pipo. Ribut. Untung saya ada. Kemudian Pak Pipo. Tipu siapa? Kemudian Luga mengeluarkan trompet sangkakalanya. Sampai sekarang Pak Pipo nggak mau nongol lagi. Takut sama bunyi sangkakalanya Luga gitu. Betul. Nah itu kan betul kan tuh. Ayo Foto dibantu naikannya. Saya udah nggak bisa gerak ini. Tiop sangka kalahmu untuk aku. Pak Budi Asali, Aku tantang. Tiop Tuhan sangka kalahmu untuk mengatakan aku. kepada saya, sebentar. Tuhan mengatakan kepada saya itu pendebat nomor 1 dunia. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Yesus Kristus. Oke. Tuhannya kemana? Mana ada itu? Itu kan perasaanmu doang. Itu mah perasaan Bang Luga doang. Perasaan pala kau. Itu mah perasaan Abang Luga doang. Udahlah mati aja lah kau, malu Lucifer sono. Pergi kau, susah kali kau diatur. Susah diatur, udah bunuh diri aja kau. Bahasamu nggak ada yang jelas. Coba diam lah kau. Teratur bang. Saya tanya Luga dulu ya. Enggak. Kemarin kita ketemu nih makan siang bareng. Ada pertanyaan saya, apa benar kalau nggak dibaptis selam itu neraka? Luka jawabannya iya. Lo kamu Iya, berani suruh berikan menerakakan ayatnya. orang nggak? Iya, kalau nggak dibaptis Islam tuh neraka. Makanya Pak Budi Asali Berikan belum ayatnya, dibaptis di berikan neraka. ayatnya. Berikan Asal ayatnya, ngomong jangan kagak belum ada. tahu. Rasul kok nggak pakai ayat Alkitab itu mau Tahu. rasul palsu makanya. Yesus Iya. dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Itu Siapa ayat bilang itu kalau di di Sungai ayat. Yordan mesti diselam? Buktikan. Mana? Ayo. Ya ngapain Ayo, ke sungai buktikan kalau Yesus cuma Islam. mercikin doang. Kalau mercikin di gereja juga bisa kali pakai ember. Buktikan kalau Yesus itu dibaptis selam, buktikan. Tahu. Anak kecil juga tahu ngapain harus dibuktikan. Anak kecil Itu kamu orang orang gede ke tidak sungai tahu Yordan. ngawur kok. Buktikan Makanya kalau saya diselam bilang, ada Pak tulis Budi. diselam apa enggak? Pak Budi kayaknya si Luga ini baru minum tua kini. Mabuk Ke situ bang, barangkali. jangan menyerang ke situ. Aku ini orang terkenal Ucok. Perasaan Bang Luga Rasul doang. tuh enggak ada yang membanggakan diri seperti itu enggak ada. Ya kalau kita membanggakan diri di hadapan para penyesat itu nggak apa-apa, namanya juga para penyesat. Nah, di kau Rasul Paulus di hadapan yang para gereja penyesat pun apa? tidak pernah membanggakan diri. Benderamu aja nggak jelas. Gimana mau siapa yang kenal kau? Ada aja. Apa bendera apa sih? Gerejamu apa gerejamu? Orang udah rasul ditanya gereja, kau gereja mana? Gua udah rasul tolol. Ditanya gereja mana? Ini gua rasul, lu tau rasul nggak? Tolong jangan mengeluarkan kata-kata gitu. Rasul Tolong, ditanya jangan. gereja, kita ini bikin gereja, bukan di gereja mana? Begitu, Luga. Mulut Ada banyak. Luga banyak ini mulut- di mulut live-kan rasul, di beberapa ada channel, terlalu Luga. banyak. Di live kan di beberapa channel Iya, YouTube, banyak. jadi bahasanya dijaga Luga. Iya, iya. Ya justru ketololan ini harus diekspos.
Gila, lu kan ngomong kol. Ajaran Tuhan Bisa Yesus. kali kau diajarin kau. Ajaran Tuhan Yesus. Nanti digenjot Lucifer kau, digenjot nanti pantat kau, nangis kau. Apa kau bilang? Digenjot nanti pantat kau sama Lucifer. Itu Lucifer pungu. itu siapa? Lucifer itu siapa? Dari tadi Tunggu aku kesini, tanya tunggu kamu nggak pernah Itu jawab. bapaknya si lontong ini, Pak. Ini kan si lontong nih bapaknya. Tunggu ke situ. Bapaknya Lucifer itu dalam Alkitab sebelah mana? Kau lu ada Enggak usah lah cari remis. Lucifer Saya tanya aja. Lucifer itu dalam ayat mana? Kitab mana? Pasal berapa? Ayat berapa? Lucifer itu kami sudah ketemu Lucifer, jadi Pak Budi nggak usah ngajarin kami. Makanya itu bapak ketemu anaknya Pak Budi bagus lah. cuma Jangan lulusan percaya sekolah aku. teologi. Bapak Sekolah ketemu teologi anaknya itu cocok sekolah. memang. Lucifer, gitu kan? Lucifer. Jangan kau ngajarin orang. Kelas kita udah rasul, bukan guru, bukan pendeta. Pendeta rasul itu lebih tinggi. Sekarang kita tanya dulu sama Pak Budi Asali. Rasul sama pendeta tinggian mana? Coba tanya dulu Pak Budi Asali. Rasul sama pendeta tinggian mana? Tinggi pendeta, wong rasulnya palsu. Pendeta kok. lah. Ngaco. Tinggi pendeta. Iya betul, setuju. Kacau. Rasulnya palsu ya. Iya. Rasulnya palsu, setuju. Iya, Maka karena teman-teman harus ditarik Kalau lagi ya, asli teman-teman aslinya ya. gimana? Saya juga bisa mengklaim saya itu kaisar. Saya itu presiden. Saya bisa mengklaim itu gampang. Asal ngomong, asal berani buka mulut, buka Yesus. telur, bisa. Gini, stop dulu ya, biar gantian bicara. Saya tanya Luga dulu. Enggak Anda mengklaim diri Anda rasul, nabi itu atas dasar apa? Biar mereka memberi Mujizat komentar. mujizat dan kedatangan Yesus, Tuhan Yesus mendatangin gua. Kalau Yesus kan nggak pernah Yang lain diam mendatangin dulu. Budi Asali. Dengerin dulu aja. Diulang nggak diulang? Yang lain diam dulu supaya bisa komentari Bang. Silakan nggak? Yesus itu mendatangin saya. Bahkan ketika saya di dalam kandungan, Tuhan Yesus sudah ngomong, apa yang kuberikan kepadamu anakku, bukanlah sembarangan. Aku yang menaruh firmanku dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Memang orang tidak menerima engkau anakku. Akulah penghiburmu. Aku meminta hatimu dan aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Itu Tuhan Yesus. Halo, Tetapi Yesusnya percaya ajaran Sabellianisme. Berarti itu bijak dan itu tidak mungkin berarti Yesusnya palsu. boleh nanya nggak host lagi host? Bentar dulu. Tanggapi aja. Yesus itu memanggil kita anak itu nggak masalah Pak, karena dia juga seorang laki-laki. Bapak itu Allah. Bapak di sorga, Bapak- Bapak di sorga bisa juga berbicara melalui Yesus. Ngomong kosong lah. Karena apa yang diucapkan oleh Bapak itu bisa. Yesus dan Bapak itu satu. Aduh, Sabellianisme lagi katanya. Udahlah, masuk neraka aja lah Bapak. Lu gak standby, Pak Budi biarkan Pak Budi meluruskan Luga. Yang lain standby dulu kan Pak Budi pendeta juga. Silakan Pak Budi meluruskan kalau memang Luga itu ada Iya, kalau kekeliruannya. Silakan. Yesus berkata dia itu anakku. Yesus tidak pernah ngomong kepada siapapun anakku. Anak ada, tapi anakku tidak ada. Itu kalau dalam LAI ada, tapi itu salah terjemahan. Tidak pernah Yesus mengatakan pada orang percaya manapun anakku itu tidak ada. Kalau anakku berarti Yesus itu bapak. Kalau bapak, Ya berarti anak itu dan bapak suaranya sama. Bapak di surga. Anak Sama dan bapak aja itu Pak. sama. Berarti Yesus percaya itu memang Sabellianisme bukan Bapak dan di itu surga. sesat. Enggak, biar dulu Pak. Sebentar. Selesai nggak? Yesus itu Pak Budi, Dia Yesus itu nggak memang percaya bukan kok. Bapak. Tadi, Lu nggak- dia Sebentar. dengar saya. Luga Kak, Pak Budi belum kelar. Dia, Simpan dia aja takut dulu. dengar saya, Ya. makanya dia motong terus. Ya udah silakan ngomong, jangan ngambek, ngomong aja. Nggak ada yang takut dengerin Anda, silakan. Itu kalau panggil orang percaya sebagai anakku, itu berarti Yesusnya itu percaya Sabellianisme dan dia sesat. Jadi yang datang pada dia itu bukan Yesus, itu setan yang menyamar jadi Yesus. Apakah dia masih Oke. dalam kandungan katanya? Dalam kandungan tuh belum percaya. Mana bisa disebut anakku? Oke, aku mau tanya Pak Budi. Enggak. Cukup. Aku mau nanya kalau gitu. Apa bedanya Luga dengan Paulus kalau gitu? Paulus juga kan kayak gitu. Oh, kalah Paulus sama dia lah. Luga sama Paulus. Hebat dia sama Paulus lah. Hah? Oh hebat dia. Boleh nanya nggak host? Ntar dulu. Nanya nggak host? Satu-satu. Enggak, menurut Pak Budi Kak, itu bukan Yesus yang datang dalam kandungan tapi setan. Pendapat lu Kak? Kita ketemu Lucifer dan jajarannya, menteri-menterinya udah. Jadi Budi Asali yang cuma guru keluaran dari sarjana teologi ya, yang tidak disahkan oleh kerajaan Tuhan dan tidak boleh disebut hamba Tuhan. Mereka Budi Asali dapat gelar pendeta boleh, tapi nggak boleh bergelar hamba Tuhan. Yang bisa disebut hamba Tuhan itu adalah orang yang lulusan dari kerajaan Tuhan dan diurapi. Ya, Budi Asali ini adalah pendeta dan guru yang tidak diurapi.
Jadi dia yang mendorong dia berbicara tentu kuasa Beelzebul. Saya bisa membedakan mana malaikat, mana Yesus, mana Lucifer, mana Beelzebul, karena itu gampang banget membedakannya karena dari auranya. Biasanya Aura goblok dari kali. Lucifer adalah aura kegelapan. Itu menakutkan. Kalau dia ada di depan kita jarak 1 meter atau 5 meter, itu auranya sangat mengerikan kalau ada Lucifer. Tapi kalau Yesus, ketika dia berada di dekat kita, kita udah nangis karena begitu indah dan suci dan maha agung. Jadi kau nggak usah bilang itu Yesus, itu Lucifer. Kami tahu. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Si Budi Asali ini bukan dombanya Yesus, makanya dia tidak bisa mengenal Roh Kudus, Roh yang berbicara di dalam saya. Dia ini adalah hambanya Lucifer. Mulai hari ini saya jatuhkan vonis kepada Anda, jangan lagi engkau mengajar umat Tuhan. Kalau kau masih mengajar umat Tuhan, saya sikat kamu. Habis kau. Mau sikat aku bagaimana? Mau Oke, berantem? cukup. Pak Budi lagi. Mau berantem? Mau sikat aku bagaimana? Ayo, jangan. Saya tidak maksud Anda berantem, tetapi ajaran-ajaran Anda saya akan hentikan. Silakan sikat ajaranku aja, debat dalam ajaran. Aku lah masukkan ke YouTube juga. Perlu dipertanyakan. Gini aja Anda udah kalah mental. Ini pengajar dari mana nih? Kalah mental? Iya, perlu dipertanyakan. Aku kalah mental, kamu sakit mental. Karena roh yang ada padaku itu lebih besar. Kekuatan yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dalam diri kamu. Karena kekuatanmu adalah kekuatan manusia. Rokok Kudus, bukan Roh Kudus, Rokok Kudus. Dia muncul kau, katanya babu lulusan- pendeta. Lulusan kerajaan Allah. Babu pendeta kau dulu. Ijazahnya mana? Lulusan kerajaan Allah tuh ijazahnya Masa- mana? Kalau masa aku lulusan langsung sekolah teologi ada bendera? ijazahnya. Rokok Kudus kan. Bagi Kamu kerajaan katanya mana? surga, Paulus saja mengatakan ijazahku sudah kubuang ke Racun kau, racun. sampah. Paulus, Racun kau, bodat, kau diam dulu. Racun kau udah Bantu nanti kepala kau. Mana Diam aku dulu. mau buang tong sampah juga. Satu-satu dong, jangan berebut nggak enak. Bang Andi, Jadi tolong itu kayaknya bahasanya dari mereka Bang Andi perdebatan takut siang ini tidak Bang Andi. kayaknya Budi Asali kayaknya dia ya mungkin Dia bilang Kedua, aku monyet, gini lah ya, kata dia. gini izin kedua bahasa tolong dijaga, nanti rungkat gitu loh. Oke, Iya, dia baik. pakai bahasa ya. Batak. Jadi saya Aku melihat monyet. kayaknya mentalnya Pak Budi ini kayaknya udah goncang. Jadi kayaknya tolong Kamu kasihan sakit nanti mental. Racun kau, perdebatan. udah Kamu mentalnya goncang, kamu Bukan sakit kau racun, mental. racun. Racun kau. Ini takutnya saya pukul langsung geger otak nih. Jadi Racun, tolong racun, apakah racun. diamankan dulu. Kamu pikir kamu berantem sama aku bisa menang? Iya, racun itu Pak Budi, racun. Bukan rasul itu. Racun. Aku ini badan Ini petinju. mau babunya dicoba. pendeta ini ngapain sih merepet dulu Umurnya kau? 69, Racun kau, coba. racun. Gak perlu status. Racun kau saya bilang. Berani aku bilang racun kau. Gini Pak Ya Mindo, udahlah, diam lah, kau. yang lain diam dulu. Pak Mindo kalau mau bicara, keluarkan statement kepada Luga. Silakan, tapi jangan terlalu provokatif lah keluar kata-kata yang nggak bagus. Silakan Pak Mindo. Oke, makasih Pak. Jadi gini Pak Luga. Kalau kamu bilang aku dari bayi Tuhan berbicara ke kamu. Kamu tuh bayi belum tahu kamu siapa. Kok kau udah berbicara Tuhan sama kamu? Bukan bayi, Setelah lah. bukan bayi. Ucok, dengerin omonganku tadi. Bentar dulu orang ngomong. Tadi aku dengar kau ngomong. Kalau Rasul baik ngomongnya. Dengarin orang ngomong. Kalau kau Rasul. Benar. Ya kalau orangnya baik diomongin baik, tapi kalau omongannya kambing kayak kau ngapain dibaikin? Kan Rasul mulut mau begitu. Makanya aku bilang Iya Rasul. justru harus begitu. Rasul itu harus mengkambingkan kambing-kambing. Gak ada kambing. Firman Tuhan, tahu kau, juga. Di firman Tuhan, Tuhan Yesuslah nabi terakhir, rasul terakhir, dan tidak ada lagi. Selain itu, rasul palsu. Pala kau, Ajar palsu. opung kau itu ajaran opung kau itu. Ya, ya nggak Pak Budi? Itu nggak firman Tuhan. Salah itu, sesat itu. Kau Bukan yang sesat. guru yang ngatur. Kau racun. Guru itu harus turut sama rasul, nggak boleh guru yang bikin ajaran sendiri. Semua yang nggak Nanti cocok saya sama sapi dia bersih. racun gitu loh. Satu-satu. Tolong mau sebentar nanya. satu-satu ya. mau Bang nanya. Mindo sebentar. Bang Mindo, Bang Kaisar Nelo silakan di tab ini Kaisar Nelo iklan. Oke, cek. Ya, lanjut. Bentar, ada suara. Gedein suaranya. Bentar ya, semua bentar. Suara, bos. Ada. Thank you. Di Pak Mindo di mute dulu Pak Mindo. Oke, boleh Pak. Oke, cek ya teman-teman ya. Teman-teman. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang masih mencari Kaisar Nero Karam berkali-kali Kian Santang dibantu tetep layar dan Luga sebentar dong Luga. narasumber di atas. Untuk narasumber di atas harap diskusi dengan menggunakan dasar pengetahuan, menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal polisi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ya, intinya narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah itu mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan selamat kebingungan buat kalian yang masih kebingungan sampai hari Oke, ini. cukup. Sekian, terima gaji. Stay tune.
Cukup Ya, cukup. dia oke. dari tadi cuma pakai klaim tidak ada dasar, tidak ada data, tidak ada dasar Alkitab, Iya, semua ada, iya, tapi betul. ngaku rasul. Klaim saja mujizat, bangkitkan orang mati, omong kosong lah. Iya betul setuju Pak. Buang. Tunjukkan juga firmannya mana. Kalau kau dibilang Tuhan Rasul, mana firmannya? Markus 16 ayat 18, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku, mereka akan mengusir setan-setan, mereka akan tumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Nah, Saya sering menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, saya sering mengusir setan. Budi Asali ini cuma mengajar, bukan kuasa, dengan nanya enggak? cuma bermain di bidang percongoran. Tadi ayatnya Bukan itu mem- orang-orang percaya ya, bukan rasul ya. Bukan Jadi rasul, seadanya orang orang percaya. Iblis pun percaya biar kau tahu. Iblis percaya Yesus, makanya dicobai. Iya, ada nggak? Iya, di dalam diri kau ada kuasa nggak? Iblis pun Ada percaya di nubuat. Yesus. Kau Kok dari salah. ayat itu kamu bisa mengklaim rasul? Iya, Dari di- mana? Ayat kamu itu tadi tidak ngomong ada. orang-orang percaya, bukan rasul. Ya, itu kan rasul pun bisa diberikan mukjizat seperti Petrus, Yohanes, berarti semua orang bisa percaya juga masih mereka bisa. mengubur. Bukan Semua orang rasul, percaya yang masih bisa perlu. Ya bangkitkan sekarang, orang mati. sekarang tandanya apa? Berbahasa roh pun kau nggak mampu, Sekarang tunjukkan bernubuat orang kau percaya nggak mana bisa, yang bangkitkan orang mendapat mati. penglihatan pun anda tidak punya, bernubuat ada nggak bisa nggak bisa bernubuat. Aku tidak butuh. Pengetahuan Nah, Alkitab berarti itu Anda bukan muridnya lebih itu. berharga daripada Anda semua itu. Anda cuma anak buahnya Stephen Tong dan Ezra Siapa yang Soru. bilang Udah, aku Anda punya Seven ngawur aja kalau nggak ngerti, makanya jangan ngomong. Kamu tuh orang tipe orang yang nggak ngerti berani ngomong, buka congor saja. Pak Budi bilang dulu mana bahasa rohnya coba. Saya tidak butuh bahasa roh, saya tidak kepingin bahasa roh. Iya, Itu tanya dulu. karunia paling makanya. rendah. Tadi bahasa roh siruga kayak gini, Pak Budi. Rendah. Pak Budi, Mana bahasa bahasa roh itu, Pak? bahasa roh siruga tadi kayak gini, siki raba siki enak gitu Itu katanya. bahasa roh jahat. Gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa gerejanya Pak Budi ini adalah berada di deretan gereja termiskin di Indonesia. Miskin. Beda sama gereja GBI Nginden Surabaya. Saya kalau ke Surabaya gerejanya di GBI Nginden itu gereja raksasa. Kalau gereja Anda kan termasuk deretan gereja termiskin di Indonesia. Gimana Anda mau ngajar orang? Anda aja orang susah. Yesus dulu miskin juga. Gereja Iya Yesus miskin juga tapi mukjizatnya ada. Anda udah miskin nggak punya jadi itu mukjizat buruk pula, juga cuma ya. bermain di bidang Budi, percongoran. Memang gereja Yesusnya gereja megah gitu ya, kaya ya. Tanya dulu. Tanya dulu. Yesus memang bukan gereja kaya, tapi penuh dengan tanda-tanda mukjizat. Kalau Anda nggak ada mukjizat, cuma bermain di pengajar-pengajaran bersembunyi di dalam Yang penyesatan. ngomong kaya atau enggak kaya, sekarang saya tanya gereja Yesus kaya atau enggak kaya, jangan ngomong mujizat. Dia, lu gak katanya ke Nginden. Siapa nama pendeta Nginden? Coba. Tahu nggak? Alex Abraham. Bang Jul ada itu musik Bang Jul. Tolong moderator Bang Jul ada musik itu. Nggak bisa gua mute dia, susah. Loh. Nggak mau ke mute dia. Turunin aja dulu ya, benar. Iya Mengganggu. iya turunin nih. Ada musik bahaya tuh. Bahaya. Kenapa kalau ada musik kok baik? Tahun ini saya mau berdebat dengan Zakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno. Si Budi Asali nanti duduk di ujung sana aja. Gini Pak Budi, Di ujung saya kenapa ada bikin. musik bahaya? Karena ini kan banyak yang live di YouTube. Jadi kalau ada musik nanti kena copyright di YouTube Pak Budi ya. Oh, oke. Dan teman-teman tolong di tap-tap layar biar kuat. Ini udah agak ini nih swag nih. Silakan lanjut Bang Andi di moderatorin biar nggak kisruh terkait tadi. Oke, yang kedua nih ya. Tadi ada statement Pak Budi ini bahwa yang merasuki Luga itu bukan Yesus tapi iblis. Ini lu harus lurusin, nggak lu harus bertahan di sini. Ya kan yang ngomong kan juga bekas boolnya Lucifer, bekas tukang ceboknya. Lu jangan percaya. Yang masuk sama gua itu adalah roh Allah. Mana buktinya? Ada bahasa roh, ada nubuat, ada penglihatan, dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Kalau mereka ini cuma bermain di bidang percongoran, mencongor. Saya sudah ngomong Mujizat nggak ada. Sebentar dulu Pak Budi. Pak Budi sebentar dulu. Saya tidak mau Gereja tahu, Anda kamu ngomong. satu, nubuat tidak ada. Sabar dulu, sabar. Nubuat tidak ada, penglihatan juga tidak ada, pengusiran setan nggak ada, dibawa ke sorga enggak, dibawa ke neraka juga enggak. Makanya saya bilang ini pendeta buta ini, orang buta menuntun orang buta. Makanya kalau orang muslim ingin belajar tentang Yesus, bentar, kalau orang muslim ingin mengundang orang berdebat, ini mulai besok nggak usah diundang ini. Pendeta Budi sama pendeta Ezra Soru jangan diundang. Ini antikristus. Ngapain lo belajar sama antikristus? Kalau Dia juga udah dapat duit kok dari gerejanya. Dia mau belajar dari kami, gobloknya setengah mati. Omonganmu tuh loh, ada logikanya. Makanya saya luruskan, karena kadang-kadang kan orang muslim ini kan disangkanya Budi Asali itu perwakilan dari Kristen mayoritas. Ini Kristen minoritas ini.
Pak Budi, si Luga ini Kamu kan malah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu akan banyak Ya, nabi palsu banyak. nabi itulah Memang, dia. ya. Iya, Ya, itu model tanda-tanda seperti akhir zaman ini. begitu Pak Budi. Ini Akan ada penggenapannya banyak sudah. orang akulah rasul, akulah nabi, aku pembawa Iya. mukjizat. Semua Ada congor, Nabi, ngaku rasul aja Nabi, kalau Nabi, repotin, Nabi, ngaku rasul tuh nggak Nabi. apa-apa, asal benar. Luga, sekali lagi saya ingatin ya Luga, kalian Iya. ini debat sesama Kristen, jadi saya mohon Luga jangan bawa-bawa Islam. Sekali lagi jangan bawa Iya. Islam ya Luga ya. Nggak apa-apa, jangan dia aja, Pak. nggak terlalu sih dia. Dan satu Ya ini yang kedua nih. Ya, yang kedua, tolong bahasa ya. Yang kedua, Pak Budi sama Pak Mindo percaya nggak? Luga itu sudah pernah ke neraka, sudah pernah ke surga. Kalian belum? Percaya atau tidak? nggak percaya lah. Enggak. Ngobros pembual. Ya, Gedap. Pak, maaf, Kan maaf, berarti maaf aja, Bos, maaf. Budi Asali hanya sebatas di dunia percongoran. Kalau dia- Kalau masalah dia- percongoran ya dia- Budi dia- Asali lempeng kan. Ya kenapa dia? Ketua percongoran itu. Satu nggak? Dia dulu dia nggak? Sampai di video Satu dulu. biarin dulu dia. Bos, logika manusia dulu coba. Kalau Video, surga tujuan nerakanya harus videonya mana? tujuan harus beragama apa? Biar ke surga kan? Itu di video dimasukkan YouTube yang nonton miliaran nanti. Jadi mestinya ke surga neraka tuh bawa Dia apa di itu video. jijik kalau ditonton sama kalian, dia jijik, dia nggak mau. Makanya saya nanya Pak Budi, ya kan tujuan Melihat orang muka beragama kalian kan lagi ke dia surga. jijik. Masa dia udah ke surga turun lagi ke bumi? Bodoh banget itu orang. Tuh, enggak rasan dia di sana. Kita Nggak kan cocok cuma sama Tuhan ngecek dia. posisi nasib lo di neraka. Ya, Ternyata neraka posisi mana nasib cocok lo surga. Orang beragama dia di masuk neraka ternyata Orang guru-guru beragama dia palsu masuk surga. seperti kalian Dia- itu dia diperlonte. surga. Kan bodoh namanya itu. Orang Biarkan beragama dia, dia masuk surga. sebentar izin dulu, izin biar nggak teratur. Lu kan lu diam dulu, biar mereka menanggapi aksi lu gitu loh. Habis ini baru lu. Silakan Pak Mindo dulu. Iya, host, makasih banyak. Belajar kita bersopan santun. Kalau menurut agama lain pun, 5 agama di Indonesia, tujuan agamanya biar masuk surga. Kalau kita sudah masuk surga, kira-kira menurut kalian mau lagi nggak ke bumi yang sengsara ini? Kalau kita udah di surga ngapain balik lagi bang? Ya iyalah. Cuman satu Iya hari. makanya. As- Dia enggak kerasa. Oke, saya jawab. Kita kan di sorga kan disuruh Yesus bukan untuk tinggal. Nanti tinggal setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi kita ke sorga untuk kerajaan mengecek 1000 nasibnya tahun tukang lagi. sayur ini. Mana Nah, kita cuma ngecek. Supaya- 1000 tahun untuk apa? Ya, kan ini giliran Luga loh. Ini giliran Luga, biarin dulu bang. Silakan. Diam Luga dulu kau ya. Mindo. Kutampar nanti muncung kau itu. Diam dulu kau. Jadi gini, kita dibawa ke sorga sama ke neraka. Racun. Diam dulu kau, diam. Diam dulu kau. Diam. Bodat, diam dulu kau. Kau monyet. Jangan gitu lah. Jadi kita ke neraka untuk mengecek kondisi. Sebentar. Kita ke neraka ngecek kondisi grup kalian, jemaat kalian kan di sono banyak. Jadi kita mau ngecek sudah sampai mana di balbal boolnya. Ternyata udah pada hancur. Nah, kita ngasih tahu ke kalian bahwa jemaat kalian yang udah kalian tipu semua di sana udah menjerit-jerit. Nah, kita ngasih apa? Pemberitaan kepada dunia supaya dunia tidak mau mengikuti ajaran sesat kalian sebagai guru-guru palsu, sebagai anak buahnya Lucifer. Kalian kan sebenarnya anaknya buah Lucifer. Kalian nginjil-nginjil cuma tameng doang. Kalian tuh guru palsu. Mulai besok kamu jangan sentuh lagi umat Tuhan. Oke, udah. Oke, biar Pak Budi aja dulu kali luruskan apa Anda? Aku dari tadi tanya, Lucifer itu dari ayat Alkitab sebelah mana dan artinya apa? Iya, coba. Nggak usah nanya Lucifer, cari remis aja. Ngapain sih Nggak nanya tahu Lucifer? tempatnya ayatnya saja nggak tahu ngaku rasul. Makanya racun ini Pak Budi. Racun. Makanya Lucifer itu dalam kitab Iya. mana, pasal Nabi- berapa, ayat Nabi berapa? Sulon ini, Nabi Sulon. Dan arti kata Lucifer itu apa? Iya. Itu aja nggak tahu ngaku rasul. Anak buahnya Rasulnya anaknya mbahmu buah dah. Lucifer itu. Menurut Anda berdua ini, kalau apakah Anda percaya kalau trompet Luga itu trompet sangkakala? Nggak percaya, soalnya nggak Itu ngelihat. dia beli trompet tahun baru tuh bekas-bekasnya orang tuh diambil. Ikut ketawa Pak. Ikut ketawa ya Pak ya. Maaf. Tapi nggak dicuri ya Pak Budi ya. Nggak dicuri ya, dikasih ya. Belas Sudah kasihan ya. tentang ludahnya orang lain sama dia diambil di mood. Tapi Ikut saya ketawa nggak lagi, Pak. bertanggung jawab. Kalau nanti trompetnya Luga bunyi, kalian dua tiga hari Anda sakit. Saya nggak tanggung jawab ya. Iya. Saya tolak dalam nama Yesus, nggak percaya itu. Iya, saya nggak percaya tuh terus. Jangan coba. Ada teman Orang yang ada saya. punya aku lebih besar kuasanya. Bentar. Ada sukanya. Gak usah mau bawa firman kau. Kau anak setan kok jangan bawa firman. Dengerin. Orang yang ada pada aku lebih besar Boleh. kuasanya daripada rohmu Kasih juga. testimoni dulu. Elia Baik, Miron menolak saya- Luga. Elia menolak Luga langsung kena azab Luga. Aibe. Hati-hati kalian. Aibe. Aku rambutku satu rontok saja nggak bisa di luar kehendak Tuhan kok mau dia Dengerin, mau bunuh dengerin aku. ya. Konyol. Budi Kalau Asali, trompet ya. aja.
Kau ngelawan Donditan aja nggak mampu. Tadi kupikir pendeta hebat loh. Ternyata malah curhat. Malah curhat terus. Aduh, gue bilang kenapa pula suruh debat tuh malah curhat. Jadi gini. Curhat sama siapa? Aku curhat sama kamu. Aku tahu Gitu. jawabanmu tuh sekarang baru Saya hari ini kok. dihianati. Saya dihianati sama Donditan. Dalam hati gue apa lagi yang dihianati dalam hati Siapa saya? yang dia ngomong aku dikhianati sama Donditan? Di mana ada aku ngomong gitu? Lah ini Rasul palsu ngawur ngarang saja. Pokoknya ada di YouTube. Pokoknya Anda Ngomong memaki-maki kosong. Donditan lah itu. Gak ada dikhianati, makanya jangan ngawur aja kalau ngomong. Ya, sekarang Bukan gini, hianati. kesempatan Anda. Ya, enggak. Itu trompet sangkakala lalu itu sejarahnya dari Oh ya mana? gini. Ya, gimana? Jadi gue punya teman, jadi dia tim doa gua dituduh nabi palsu oleh penjaga menara. Coba Luga buka Setelah open cam, buka Nggak bisa, belum bisa. liatin sangkakala apakah Bisa dia. sangkakalanya. Belum bisa. Belum bisa. Terusin nggak? Nah, Terusin. jadi ketika dia dituduh nabi palsu, yang menuduh nabi palsu ini, maaf ya, ketabrak kereta, mulutnya masuk besi langsung ketancap ke muncungnya. Lalu teman gue ini bilang, aduh, gue nggak enak ya kemarin Jadi dia sate ya? katakan gue nabi palsu, dia ketabrak kereta, mulutnya masuk besi. Di sate ya. Iya, jadi udah banyak kejadian Ada gitu. videonya enggak? Ada videonya enggak? Ya namanya udah masuk besi masa di videoin gimana sih? Kalau ada videonya aku percaya. Kamu kesokan neraka enggak di video, orang kemasukan besi enggak di video. Namanya gitu loh. Semua. Ada videonya enggak? Sembuhkan Begini loh Pak Budi. videonya mana? Aku sembuhkan. Sebentar Pak Budi. Lah iya, mestinya bisa bangkitkan dari orang Sebentar mati kok. dulu. Cuma kasihan tok. Kami sebenarnya pengen memvideokan, tapi Yesus bilang ini jangan jijik gue Oh iya, selalu Yesus ya. Yesus yang buat tameng ya. Aduh. Ya jijik Kamu tuh katanya. Pak sebut nama Tuhan dengan sia-sia, kamu tuh yang dosa. Iya, jangan Ya emang jijik, dan memang Yesus Yesus melihat yang kalian dibuat nggak mau namanya dilihat Yesus itu Tuhan. dibuat permainan. Orang Yesus aja bilang berbahagialah yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Lu kan manusia hina dan berdosa. Jangan menyebut Allah dengan Betapa sembarangan. banyaknya dosa kamu. Kau. Jangan menyebut Allah dengan sembarangan. Tahu Jangan ngajarin aku manusia awam, jemaat. Kau cuma jemaat yang kau ngajarin aku, bajigur. Bagus sekali. Rasulnya lebih Jemaat hebat kau dari ngajarin Paulus aku. ini. Jangan kau ngajarin Rasul. Rasul kau jangan ngajarin. Aku ngaku surga turun lagi ke bumi. Iya, kau Aku ngaku ke surga turun lagi ke bumi. Fred. Gantian bicara, gantian lagi. Kita kondisikan. Itu benar, itu bukan bohong. Kolor. Santai dulu, saya atur lagi. Satu-satu, stand dulu. Bang Handi suaranya di up sedikit, Bang Handi agak kecil. Iya, satu-satu ya. Mendo, Oke, kita besok beli tiket pergi ke surga neraka Pak Mendo. Budi dulu. Tiketnya mesti Satu-satu. beli dari Pak Luga ini. Suara saya kecil ya? Setuju Pak, setuju. Ya, mau Udah, ya, sekarang beli udah tiket gede, ya. sekarang Berapa udah gede. ongkosnya Pak Luga? Pergi ke Pak surga Budi, neraka, Pak Budi, tiketnya mohon harganya maaf, berapa? Pak Budi, Pak Mindo di mute dulu. Moderator biar apa menertibkan moderator Bang Handi. Ya, Silakan ini- lanjut Bang Handi. Ya, saya beri waktu ke Pak Budi. Tanggapan Pendeta Budi Asali tentang Luga Tambunan secara umum. Yang lain diam dulu, Pak Budi dulu, silakan. Secara umum ya dia omongannya enggak ada data, jadi omongannya cuma klaim enggak ada buktinya, enggak ada apa, ngaku-ngaku rasul yang zaman sekarang sudah enggak ada. Orang ini menyesatkan banyak orang, makanya saya debat keras sekali di sini. Saya sebetulnya gak nganggur tentunya, tapi kalau ada penyesat seperti ini saya diemin, banyak orang yang akan sesat. Jadi saya enggak mau diam di sini. Cukup. Tanggapan Pak Mindo? Silakan Pak Mindo. Ya, makasih Pak Hos. Kalau menurut saya, karena memang tidak ada firmannya dari Luga, ya, karena di Alkitab, Nabi terakhir itu Tuhan Yesus, Rasul pun tidak ada, ya. Jadi memang benar tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya bukan Rasul. Jadi kalau dia tidak ada data dengan firman yang benar, saya tidak akui. Kalaupun sangkakala itu di gereja saya juga ada sangkakala Pak, ya. Sangkakala itu tidak sembarangan orang bisa meniup, gitu loh. Jadi memang itu perintahnya. Kedua, tidak boleh menyebut Tuhan dengan sembarangan. Kalau di Alkitab bilang aku, itulah tanda-tanda pengajar sesat. Nabi-nabi palsu itu di Alkitab. Kalau dia berkata aku begini, karena Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Firman Tuhan, aku begini. Gitu loh. Jadi itu kalau Luga dibilang nabi, rasul apa segala macam, ya saya tidak percaya. Tapi kalau hanya menyembuhkan orang sakit, siapa yang percaya bisa. Makanya dikatakan di firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, setan akan lari terbirit-birit. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah benar, bukan menjadi mengaku rasul, bukan menjadi mengaku nabi, gitu loh. Kalau hanya menyembuhkan orang sakit, ya saya pelayanan dari tahun 2010 itu banyak orang gila kami doakan sembuh, banyak orang sakit kami doakan sembuh.
ada seorang perempuan HB-nya sudah 0, diponis dokter mati, bahkan tidak punya anak. Kami doakan, puji Tuhan sekarang sudah punya anak 3. Terus mau gimana? Saya tidak mengaku rasul. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Oke, resikonya apa gak? Kalau ada yang menolak kamu, resikonya apa gak? Silakan. Jadi gini, si Mindo ini kan katanya dia mendoakan orang sakit sembuh. Bisa-bisa saja orang karismatik mendoakan, karena kan mendoakan itu kan bukan satu orang, biasanya satu tim. Mungkin dia ini salah satu yang memang ikut, tapi sebenarnya doanya itu didengar bukan gara-gara dia. Orang karismatik juga banyak yang menolak Nabi. Jadi memang Yesus berkata, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, tapi lebarlah pintu jalan menuju kepada kebinasaan. Kalau saya bilang Budi Asali dan Mindo ini adalah babunya gereja. Inilah babu-babunya gereja sebenarnya yang real di dunia nyata. Nah, di dalam Alkitab Yesus juga sudah berkata bahwa memang Tuhan sudah mengutus Nabi Elia, tapi mereka tidak mengenal dan memperlakukan mereka semenurut sekehendak hatinya. Apa yang kami lakukan ini adalah nubuatan dari Maliaki 4 ayat 5, yaitu pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan akan membangkitkan Nabi Elia. Inilah urapan-urapan Elia yang akan memulihkan dunia. Karena kapasitas kami bukan ngurusin mereka ini sebenarnya. Mereka ini cuma menghalang-halangi ketika bangsa-bangsa mau datang kepada Yesus. Ya, mereka inilah penghalang-penghalangnya. Tapi bagi saya mereka ini tidak lebih dari cuma sebagai babu, dan bagi saya sekali pukul juga mereka ini mati gitu loh. Jadi bukan kelas saya untuk berhadapan dengan mereka ini. Saya tadi karena dia senior saya hormatin, tapi setelah saya melihat statementnya dia, ini pukulan saya ini terlalu berat untuk seorang Budi Asali. Jadi saya merasa tidak imbang melawan dia. Saya memang pukulnya itu harus yang memang kelas dunia, yang sudah khotbah di hadapan puluhan ribu orang. Karena Tuhan mengatakan kepada saya itu kapasitas khotbahnya itu di atas 3 juta orang. Tuhan pernah memberikan penglihatan kepada saya. Jadi kalau untuk guru-guru satu level-level dunia pergembala seperti ini menurut saya ibarat kata tuh cakarnya tuh cakar anak kucing. Ini sekali saya batu tenggelam ini seperti tsunami. Jadi sorry ya Pak Budi Asali, ternyata Anda terlalu ringan. Khotbah di Padang Pasir Sahara 3 juta orang itu. Jadi lihat kan dari ketawanya aja udah kelihatan banget babu yang super ini. 30 aja kamu udah bakal bisa 3 juta. Inilah kalau dibilang kalau dalam bahasa gaulnya. Sebentar dulu dong. Model seperti Moderator tolong ya. Orang gue lagi ngomong jangan dipotong dulu. Tolong Ya udah, selesai dulu. Sebentar dulu. Jadi mereka ini lucu. Sebentar. Jadi mereka inilah yang disebut dengan lontenya Lucifer. Mereka ini lontenya Lucifer sebenarnya. Jadi silakan lah. Jadi saran saya mulai dari hari ini Anda harus mempersiapkan keberangkatan Anda menuju neraka. Itulah rumah abadi Anda. Untuk saya masuk room ini biar ketawa saya, benar. Udah seharian saya nggak ketawa. Oke, sekarang gini tes Luga ya. Pak Budi Asali saling bertanya. Coba kasih pertanyaan Pak Budi untuk mematikan argumentasi Luga. Coba kasih pertanyaan Pak Budi. Saya tadi sudah katakan ya 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 11 itu yang satu orang dikasih karunia ini, satu orang kasih karunia itu. Jadi tidak ada orang yang tidak ada karunia apapun yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, itu tidak ada. Tapi dia bilang harus punya karunia bahasa roh, harus punya karunia mukjizat, harus bisa bangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu sudah bertentangan Alkitab. Dijawab gak? Apa yang kau ucapkan bertentangan dengan Alkitab gak? Silakan. Ya ini kan nggak ada bedanya masih bom ini. Bom aja gue pukul sekali langsung bangkrut kok. Ini juga gue pukul pasti bangkrut ini, hati-hati. Coba bangkrut kan aku lah. Aku kepengen tahu. Hartaku tuh ada di surga, tidak bisa bangkrut. Goblok. Bawa surga lagi. Bukan surga ini, tapi bawa surga. Bangkrut itu loh. Kamu mau panggil bapakmu untuk ambil hartaku di surga, tidak boleh masuk bapakmu. Pak Mindo udah ketawanya, ini lagi live di YouTube loh. Aku mau nanya Luga dulu. Pak, boleh nggak? Host boleh nggak nanya Luga? Boleh. Luga, berapa jawatan di Alkitab? 5. Apa itu? Rasul, Nabi, pengunjung, gembala, guru. Terus? Efesus 4 ayat 11. Kalau tadi Pak Budi jadi guru, kalau Pak Budi ini guru tapi bukan guru beneran, ini guru palsu. Nah, kamu yang rasul palsu. Tidak ada rasul kalian ini. Kenapa daripada ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai Tuhan sajalah? Sekalian Rasul itu ngaku sebagai juru selamat.
Rasul itu jabatan Nah, aku manusia. sebagai selamat penebus gitu loh. Ya, saya nggak pernah lebih dewasa kok. Saya nggak pernah menjadi Dari Tuhan. imam. Tuhan. Ini kalau di zaman Yesus ini seperti Imam Kayafas yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang mengejar Loh, Yohanes Imam Pembaptis. Kayafas Mereka tidak ini pernah lagi nyalibkan ribut. Yesus. Yang nyalibkan Yesus itu tentara Romawi. Mana bisa Kayafas nyalibkan Yesus? Tapi kan hasutan dari Imam Kayafas dan seluruh ahli Taurat. Terus tahu Ini ahli Taurat akhir zaman nih. Pokoknya omongannya ngawur. lu gak 5 jawatan tadi tahu nggak fungsinya buat apa? Gak usah kau ngajarin aku udah dapat Rolls Royce di Loh, surga. ditanya nggak berani jawab dia. Aku Dia sudah kalau dapat jawab Rolls ngawur. Royce di Langsung surga. tahu, kamu nggak ada. Tahu nggak fungsinya 5 jawatan ini buat apa? Rasul itu satu untuk meletakkan pengajaran dasar gereja, menghancurkan pengajaran lama, merintis gereja-gereja baru, Nah, terus? menetapkan organisasi dalam rintisan yang didirikannya. Dia menetapkan para penatua, para gembala. Itu Rasul. Ayatnya mana? Yang mana? Ada tuh di Efesus, banyak carilah. Oh, Masa banyak udah loh, tua. cari sendiri. Aku ya bisa bilang ada dalam Alkitab carian sendiri. Iya, Ngomong Saya ada bukunya. ngaku rasul. ngaku rasul. Mana bisa Kalau- menetapkan dirinya rasul? Aneh-aneh kau. Makanya kan gue udah bilang, di dalam ajaran Muslim, Nabi dan Rasul pun nggak ada. Di dalam ajaran agama pun kau pun sama-sama nggak ada lagi Nabi. Sebenarnya satu ajaran. Rasul apa? Rasul apa coba? Nabi. Nabi terus? Nabi buat apa? Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan langsung. Misalnya besok terjadi gempa, besok akan terjadi kelimpahan, atau besok akan terjadi bencana, besok kau mati misalnya. Itu namanya nubuatan. Terus? Pesan-pesan nubuatan. Kalau penginjil menceritakan semua pesan-pesan maupun isi Alkitab kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau gembala, dia menjaga umat supaya tetap dalam firman Tuhan. Kalau guru mengajar umat supaya lebih mengenal Tuhan, lebih bertumbuh. Nah, Budi Asal ini masuk di guru. Dia nggak ngerti kerasulan. Dia nggak ngerti Kalau ajaran dilihat dari Tuhan. pendukung, Aku banyak tanya. pendukung luga ya, karena koin Nah, luga aku 29, tanya. Iya, koin pendeta Sebenarnya 11. sama si Budi Asal ini Kamu kan bangun punya- dari Lucifer. Kamu kan punya karunia nubuat. Aku akan mengalami apa saja dalam hari esok. Nubuat Yang kan pasti aku kau masuk besok. neraka. Esok aku bilang goblok. Besok kau tambah miskin. Tambah miskin berapa rupiah? Ya ini aja kau sahamnya di dunia debat udah jatuh nih 70%. Besok udah nggak ada lagi percaya sama kau. Wah, sialan. Besok saja tidak bisa bilang karunia nubuat. Ini aja udah jatuh. Karunia Orang-orang nubuat udah yang jelas-jelas hari baru ini lah. aja jatuh. Lihat pendukung di bawah aja kan lebih banyak pendukung saya. Lah, lebih banyak pendukung saya. Yang pendukung Kayafas juga lebih banyak dari yang dukung Yesus. Kamu udah debat begini saja hancur sama aku kok. Jadi teman-teman saya rasa udah lah ya, kasihan lah, mentalnya udah gemetar. kabur dia kalah. Iya, Kabur, dia Budi. memang mentalnya Kabur. Enggak. sakit mental itu orang. Bukan Betul, kabur. gitu. Jadi Budi, Pak Budi. Masih masuk rumah Bentar, sakit jiwa. Jadi ini si Luga perlu di Iya, enggak. Coba kau ceritakan awal kau membuat buku dan apa pengaruh bukumu kepada mereka. Enggak. Tuhan bilang buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Nilainya 7 miliar dolar as. udah laku belum? Ya, Laku nggak? kalau dirupiahkan itu 90 triliun. Mana laku itu? Lo lihat ini aja penontonnya yang labil aja. Lo lihat deh penontonnya di luar itu. 7 miliar kok bisa 90 triliun, cara ngitungnya gimana? 7 miliar dolar as, hitungan dolar. Dolar 15 ribu kali 15 ribu. 7 kali 15 kok bisa 90 gimana? Kamu nggak pernah belajar di SD? Sekitar segitulah. Kalau nggak 90 ya 100 miliar, 100 triliun. Ya, belum bernubuat sudah salah. Apalagi bernubuat, baru ngitung aja salah. Rasul apa? Rasul nggak pernah sekolah. Jadi sepertinya ya Budi Asali ya, yang penting saya sudah jatuhkan fatwa dari King of King bahwa Budi Asali ini memang guru palsu. Jadi teman-teman, Pikirmu aku peduli. Dia pernah bernubuat Pak Budi, kata si Luga bakal debat sama Zakir Naik, tapi sekarang belum Iya. terrealisasi nih nubuatnya nih. Iya. Berarti bohong dia. tapi Zakir Naiknya udah mau. Tapi Zakir Naiknya udah setuju, udah mau dia. Elia waktu itu kan pernah dia bilang Elia tidak menerima dia. Lihat sebentar lagi Elia pasti akan kena azab. Kan benaran? Apa kalian lawan? Ya, Nah, aku itu. yakin kalau misalnya kamu debat sama Zakir Naik pasti kalah lah. Aku yakin 100% dia pasti kalah. Soalnya dia debat sama orang gila.
Oh, debat sama orang gila, berarti Luga gila ya kalau gitu Pak Budi? Iya, lagi gila banget udah. Luga gila banget ternyata teman-teman. Jangan didukung karena Luga gila teman-teman. Kata Pak Pendeta Budi ini. Bagaimana biar aku nggak setuju ajarannya dia, atau dia kan orang waras. Orang waras dapat sama orang gila susah menang lah. Susah nggak nyambung. Stop. Jangan saya mau naik ojek. Nggak Pak nyambung. Budi, Jack. Pak Budi, ntar dulu gak ya. Pak Budi, kalau seperti ini pendapat Pak Budi ke Luga, masih bisakah Luga ini diedukasi kembali ke yang benar menurut Pak Budi? Ya kecuali terjadi mujizat Tuhan itu melakukan. Jangan lo ngajarin Nabi, kita udah ke neraka. Si Ucok satu ini Kalau ngapain ya, juga lo nanya, tidak kita ini ada udah ke neraka, mujizat kita dari udah Tuhan, ngecek, tidak udah bisa. fix ini. Kita udah fix, nggak percaya terserah. Kita udah ngeliat di neraka kok ngapain lagi? Di neraka ada ubi nggak buat bakaran? Nggak dengerin dulu Pak Yang Budi. ada nggak. keluarga kau di Nggak, situ. Tolong nggak dengerin dulu Pak Budi, wejangan-wejangannya terhadap lu. Kalau nggak setuju nanti lu bantah lah. Ya biar kondusif. Pak Budi silakan. Memang kalau Seperti Tuhan apa? memang mau pertobatkan bisa dia pertobatkan siapa saja. Saulus itu dulu musuh gereja tapi dipertobatkan jadi rasul. Iya betul. Tapi ini juga musuh gereja yang model seperti ini karena ngajar ajaran sesat. Tapi kalau Tuhan mau pertobatkan bisa, cuma ya apakah Tuhan mau atau tidak itu yang tanda tanya besar gitu loh. Karena omongan-omongan seperti ini sebetulnya menghujat ini. Ya baik. Apakah kau menyadari selama ini kau menghujat gak kata Pendeta Budi Asali? Apakah kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar gitu? Silakan. Tuhan Yesus mengatakan saya itu hambanya secara langsung. Luga itu hambaku. Jadi ada seorang teman gua berdoa, dia tadinya juga menghujat saya, mengatakan saya anjing babi. Tiba-tiba ketika dia berdoa, terdengarlah suara dari langit. Jelas Tuhan Yesus ngomong, Luga Tambunan adalah hambaku. Setelah itu dia langsung bertobat. Udah banyak kejadian seperti itu. Jadi makanya gue bilang Budi Asali ini dia ini bukan hamba Tuhan. Dia cuma pendeta organisasi iya. Ketika dia cuma mewakili organisasinya, dia bukan mewakili kerajaan surga. Jadi ketika lo berdialog dengan dia, nggak ada manfaat yang lo dapatin. Coba lo lihat waktu lo debat di Surabaya, ada yang datang nggak ada, jatuhnya podcast. Padahal kalian udah sewa-sewa hotel kan, kok nggak ada penontonnya? Ya, kenapa nggak ada penontonnya? Ya karena dia bukan mewakili kerajaan Tuhan. Bodoh sekali yang mengadakan debat bukan aku kok, yang adakan kan orang-orang lain. Yang akuin Luga rasul Ya siapa? intinya gua yang mengangkat yang menubuatkan gua rasul banyak, yang mengangkat gua tentu Yesus Kristus, kan gua udah bilang Tuhan Yesus sering mendatangkan. yang mana palsu kitabnya? itu banyak. Mana kitabnya? Itu yang Kami angkat pernah kamu. berdoa. Diam dulu. Kami pernah berdoa di kamar. Itu 7 malaikat datang, 7. Dan malaikat itu membawa peti emas, dan malaikat itu berkata kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Itu mah menurut Bang Luga aja. Iya terserah lu, nggak percaya juga lu nggak apa-apa, nggak ada yang maksa lu masuk neraka juga, gue juga nggak peduli lagi. Gue udah nggak sama lu. Yang penting udah gue kasih tahu sama lu. Mamamu di gereja nggak Kalau ada. lu nggak percaya, ya terserah lu mau ke neraka juga gue udah nggak peduli lagi. Lah itu loh, rasul Karena nggak peduli orang namamu masuk di neraka, gereja, rasul apa? organisasi apa kamu itu? Gitu loh. Namamu di gereja Apa? nggak ada, dikenal orang enggak gitu loh. Saya ini sudah rasul bajigur. Lu tanya sama pemimpin yang udah terkenal kok di seluruh dunia Siapa kok. pemimpinmu? Siapa? Biar ku tanya siapa? Seluruh Lu dunia. tanya aja, lu tanya. Siapa? Lu tanya, lu keliling di. Keliling muncung kau tuh keliling di gereja. Tanya gua. Niko. Lu tanya aja semuanya. Si saja udah bakal kenal kamu kok. Elah. Niko aja nggak kenal kau, nggak ngakui. Ini kok lagi siapa lagi? Kalau kamu terkenal, aku dari dulu sudah Niko tahu aja kan nggak kamu. kenal. Aku baru tahu kamu tuh sekarang ini.